Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, dan tentunya salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa sahabat literasi dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat literasi dimanapun berada selalu diberikan nikmat kesehatan, baik itu sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Baik, sahabat literasi, pada kesempatan hari ini, kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hakikat dan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana paragraf berdasarkan metode pengembangannya. Ya, tentunya ada metode atau cara pengembangan paragraf berdasarkan isi. Ya, yang pertama itu berdasarkan perbandingan. Kemudian yang kedua pertentangan, kemudian analogi, contoh-contoh, sebab akibat, klasifikasi, dan yang terakhir adalah metode definisi. Nah, kita akan langsung pada jenis yang pertama, yaitu cara pertentangan. Nah, artinya apa? Ya, di dalam sebuah paragraf tentunya ada tujuan akhir gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis kepada sasarannya, itu pembaca. Kalau cara pertentangan ini biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan atau kata kuncinya ya, seperti berbeda dengan, kemudian bertentangan dengan, kemudian sedangkan, kemudian lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Itulah kata-kata kunci yang dimunculkan pada jenis cara pertentangan. Selanjutnya kita pada cara perbandingan atau metode perbandingan. Ini juga memiliki ciri khas yang dimilikinya. Biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti serupa dengan, kemudian seperti halnya, kemudian demikian juga sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Itulah kata kunci pada metode ataupun cara perbandingan. Selanjutnya, cara analogi. Nah, ingat ya, cara analogi ini juga memiliki kriteria ataupun ciri-ciri yang menyertainya. Analogi, bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang tentunya memiliki kesamaan atau kemiripan pada wilayah subjek maupun objek yang dituliskan atau yang diamati. Itulah arti dari cara analogi. Kata kuncinya apa? Ya, biasanya menggunakan kata ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Itulah jenis cara analogi. Selanjutnya kita akan melangkah pada cara contoh-contoh. Ini sering sekali kita menjumpai ya dalam teks-teks, apalagi jenis teks ya karya tulis ilmiah akademik. Kata-kata yang dimunculkan pada cara contoh-contoh ini berupa seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh kata kunci yang sering digunakan untuk jenis cara contoh-contoh. Selanjutnya, cara sebab akibat. Nah, artinya apa? Ungkapan yang digunakan biasanya ya menggunakan kata padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Biasanya dilakukan untuk apa? Untuk menerangkan suatu kejadian. Ya, kejadian adanya sebab, akibatnya apa ya. Baik dari segi penyebab maupun juga dari segi akibat yang dimunculkan. Nah, itulah cara sebab akibat. Selanjutnya, cara definisi. Nah, biasanya cara definisi ini sering digunakan oleh para penulis, apalagi ketika menulis skripsi nantinya gitu ya, atau proposal PKM dan sebagainya, biasanya akan muncul pada bab kedua, yaitu kajian teori. Biasanya rata-rata akan menggunakan jenis definisi. Ya, karena apa? Karena di dalamnya berupa ungkapan yang digunakan. Ya, ungkapan-ungkapan seperti apa? Adalah, yaitu, dan iyalah. Dan ternyata gitu ya, penggunaan adalah, yaitu, dan iyalah ternyata ada prosedurnya. Tidak asal kita menggunakan istilah-istilah itu atau kata-kata itu. Lantas bagaimana, Pak? Iya, kalau teman-teman akan menggunakan kata adalah, biasanya digunakan ya untuk atau jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata benda. Ingat, kata benda itu untuk jenis kata adalah yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah kata yaitu. Nah, kata yaitu digunakan jika teman-teman ya menuliskan sesuatu yang akan didefinisikan di awal dengan kata kerja atau kata sifat. Ingat, kata kerja atau kata sifat
itu menggunakan kata yaitu. Dan terakhir itu menggunakan kata iyalah. Ayo, siapa yang sering menggunakan kata iyalah dari awal sampai akhir ya? Oke, ternyata kata iyalah ini digunakan jika teman-teman akan ya mendefinisikan pengertian rupa atau wujud ya kata merupakan yang dipakai. Nah, itulah cara definisi. Selanjutnya contoh cara definisi. Oh, ini langsung ke contoh ya sebelum nanti kepada yang lainnya. Nah, kita bisa melihat di sini ya di layar teman-teman sudah muncul bagaimana cara menggunakan kata-kata tadi ya. Apakah psikologi itu gitu ya. Kemudian Rees Woodward dia berpendapat psikologi ialah ilmu jiwa. Sedangkan menurut Crow, psikologi adalah kejiwaan manusia dalam Santin dan mengemukakan bahwa psikologi merupakan perwujudan tingkah laku manusia. Saya ulangi lagi, di sini kita bisa melihat psikologi adalah kejiwaan manusia dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Sementara itu, Santin mengemukakan bahwa psikologi merupakan perwujudan tingkah laku manusia. Bisa dilihat ya di sini ya dari 3 penggunaan kata ialah, adalah, dan apalagi ya tadi ya ialah, adalah, dan apalagi? Iya, pokoknya ada 3 di sana ya. Oke, ada ialah dan adalah. Ini yang dimunculkan pada contoh cara definisi ini. Sudah dijelaskan di awal tadi bagaimana cara penggunaan ketika menggunakan cara definisi. Selanjutnya, ya, cara klasifikasi. Nah, mengklasifikasikan ya. Atau mengelompokkan. Nah, boleh juga ya menggunakan istilah itu. Artinya apa? Pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan apa? Ciri-ciri tertentu. Ya. Ciri-ciri inilah yang kemudian bisa diklasifikasi sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian untuk yang cara klasifikasi ini dibagi menjadi, digolongkan menjadi, ini menjadi kata-kata kunci ya untuk bisa mendefinisikan cara klasifikasi. Yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan itu sendiri. Oke, itulah jenis cara klasifikasi. Selanjutnya, oh, ini langsung ke praktik. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini waktunya sebenarnya 15 menit. Ya, apakah perlu negosiasi lagi? Oke. Ya, praktik menulis paragraf yang baik. Buatlah paragraf dari topik berikut. Ya, pentingnya belajar ilmu sosial di era sekarang. Ya, yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, peranan bahasa Indonesia ya sebagai upaya go internasional bangsa Indonesia. Kemudian topik selanjutnya menjadi mahasiswa ideal. Selanjutnya topik yang selanjutnya bahasa daerah erat kaitannya dengan bahasa nasional. Kemudian yang terakhir cinta kasih sejati membutuhkan pengorbanan. Gitu ya. Oke, itu adalah topik-topik yang bisa kita praktikkan untuk dapat membuat jenis paragraf berdasarkan ya metode pengembangannya. Sanggup ya 15 menit ya? Oke, nanti kita akan bahasakan, akan kita jelaskan ketika pertemuan langsung di depan kelas. Oke, tampaknya sudah habis. Oke, lanjut. Nah, oke. Baik, demikian tadi sahabat literasi dimanapun berada, kaitannya dengan paragraf berdasarkan metode dan teknik pengembangannya. Ada banyak ternyata jenisnya ya, dan ini menjadi tantangan bagi sahabat literasi untuk mampu mengintegrasikan dari materi kita kali ke dalam bentuk tulisan, yaitu berupa paragraf yang sudah ada tadi, tantangan bagi sahabat literasi semuanya. Baik, demikian tadi materi kita pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, sukses, dan bahagia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.